Baik, selamat datang dalam perkuliahan online Statistika Industri, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang uji independensi atau kebebasan dengan menggunakan uji chi-square ya. Oke. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang analisis korelasi ya. Oke. Di mana dalam analisis korelasi ini kita akan mengetahui ya keeratan hubungan antara dua variabel ya. Oke. Kemudian dalam analisis korelasi yang sebelumnya kita pelajari kita menggunakan koefisien korelasi Pearson ya. Oke. Nah, dalam koefisien korelasi Pearson itu bahwa dua variabel yang diperhatikan itu adalah variabelnya dia interval atau rasio ya. Oke, sehingga kalau interval rasio ya berarti skala variabelnya minimal interval. Ya. Kalau skala datanya interval berarti data yang digunakan itu adalah data numerik ya. Oke. Jadi pada analisis korelasi sebelumnya kita telah mempelajari korelasi atau hubungan antara dua variabel untuk variabel yang numerik. Oke. Nah, dalam prakteknya ya, kadang-kadang kita ingin mengetahui hubungan untuk variabel dengan tipenya itu yang non numerik ya. Oke. Atau juga sering kita sebut sebagai variabel yang kategori ya atau kategorik atau variabel kualitatif. Oke. Contohnya misalkan variabel gender ya. Oke, gender ini kan skalanya nominal ya. Oke, kemudian persepsi politik ya. Kemudian status merokok, status pernikahan ya dan sebagainya. Nah, untuk variabel-variabel kategorik tersebut ya. Jadi variabel kategorik ini skala datanya itu adalah nominal ya, biasanya nominal atau bisa juga ordinal ya. Oke, contohnya tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikan itu kan ordinal. Nah, jadi konteks hubungan yang kita perhatikan, ya, kalau kita ingin mengetahui hubungan dua variabel kategorik ini, maka hubungannya itu dalam istilah sebagai asosiasi ya. Oke, jadi kalau interval atau rasio itu adalah korelasi, ya hubungan itu konteksnya itu adalah korelasi. Nah, kalau dalam nominal atau ordinal konteksnya itu adalah asosiasi ya. Oke. Jadi nanti biasanya kita mengenal koefisien asosiasi ya. Jadi kalau dalam data interval atau rasio itu adalah koefisien korelasi. Nah, dalam data nominal atau ordinal ini bisa adalah koefisien asosiasi ya. Oke. Ada gamma dan sebagainya ya. Oke. Nah, untuk mengetahui ya apakah terdapat asosiasi atau dependensi ya. Oke, asosiasi ya. Kalau terdapat asosiasi atau keterkaitan berarti dia dependen ya, dependensi atau mungkin tidak terdapat asosiasi ya atau independen ya atau bebas ya antara dua variabel kategorik. Nah, maka digunakan sebuah pengujian hipotesis menggunakan uji yang namanya itu adalah uji chi-square. Oke. Jadi uji chi-square dia dalam uji independensi ini adalah digunakan untuk mengetahui asosiasi ya atau keterkaitan ya atau dependensi antara dua variabel kategorik. Oke. Sebagai contoh ya, misalkan dalam sebuah survei pemilu ya. Oke. Voters atau pemilih ini nanti dikelompokkan tadi ya berdasarkan gender. Oke, laki-laki dan perempuan. Kemudian pilihan politiknya ya atau preferensi politiknya. Misalkan kategorinya adalah Demokrat, ya, kemudian Republik atau netral. Nah, maka nanti uji chi-square ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada keterkaitan atau asosiasi antara gender dan preferensi dari preferensi politik dari voter tersebut. Oke, yang menjadi pertanyaan adalah kapan kita gunakan uji chi-square untuk uji independensi? Ya, karena uji chi-square berarti di sini kita menggunakan statistik uji chi-square ya. Oke, berarti distribusinya itu adalah distribusi chi-square. Oke, karena mengandung distribusi statistik berarti di sini adalah sampel yang kita ambil itu harus menggunakan sampel yang probability sampling.
Ya, jadi yang biasa digunakan itu adalah menggunakan sampel yang digunakannya itu adalah berdasarkan sampel menggunakan teknik sampling simple random sampling ya, oke, atau SRS. Kemudian tadi ya, oke, bahwa variabel yang menjadi perhatian dalam penelitian itu adalah variabel-variabel yang kategori. Ya, contohnya tadi ya jenis kelamin atau gender, preferensi politik, ya status pernikahan, ya oke. Kemudian data ini disajikan dalam bentuk tabulasi silang ya atau cross tab ya atau dinamakan juga sebagai tabel kontingensi. Ya. Kemudian dengan catatan ya untuk mengikuti menghampiri distribusi chi-square ini, jadi setiap sel ini minimal nilainya itu adalah 5 ya. Oke. Jadi nanti dalam tabel kontingensi ini nilai dari setiap sel ini frekuensinya nanti minimalnya itu adalah 5, frekuensi harapannya nilainya adalah 5. Nanti kita akan lihat ya apa yang dinamakan sebagai frekuensi harapan dalam sebuah tabel kontingensi ya. Oke. Oke, kita lihat contoh dari sebuah tabel kontingensi ya. Oke, atau tabulasi silang. Nah, di sini jadi tabel kontingensi atau tabulasi silang. Nah, di sini ada baris, ada kolom ya. Oke. Jadi untuk baris, nah di sini berarti baris ini adalah isinya kategori ya. Oke. Kolom pertama ini ya berarti kategori untuk variabel pertama ya. Oke. Kemudian untuk kolom ini ya berarti dia kategori untuk variabel kedua ya. Oke, misalkan di sini contoh ya. Variabel pertama berarti di sini adalah status pegawai ya. Oke, status pegawai kategorinya pertama ada PNS, kemudian kedua adalah non PNS. Kemudian variabel kedua adalah status merokok ya. Oke, apakah status merokoknya di sini dia merokok atau tidak merokok ya. Oke, di sini juga ada dua kategori. Oke, nah ini berarti barisnya ada dua, kolomnya ada dua ya. Oke, berarti ini adalah tabel kontingensi 2x2 ya. Oke, nah dalam tabel kontingensi ini jadi yang pertama itu ada yang dinamakan sebagai frekuensi observasi. Oke, jadi nanti kita akan mengenal yang namanya frekuensi observasi. Nah, jadi setiap data yang disajikan dalam tabel kontingensi, nilai untuk setiap sel kombinasi dari baris dan kolom. Nah, ini dinamakan sebagai OIJ ya. Oke, jadi OIJ ini berarti observasi untuk baris ke I, kolom ke J ya. Oke, kemudian nanti setiap baris itu ada jumlahnya. Nah, jumlahnya di sini berarti adalah NI titik. Berarti ini adalah jumlah baris yang ke I ya. Oke, kemudian jumlah kolom N titik J. Berarti ini adalah jumlah kolom yang ke J ya, kategori yang ke J. Dan jumlah keseluruhan atau banyaknya unit observasi atau ukuran sampelnya atau N-nya. Oke, kita perhatikan di sini ya. Oke, misalkan sel pertama itu adalah untuk status pegawainya PNS, berarti kategori 1, baris yang ke-1 ya. Oke. Kemudian status merokoknya adalah dia merokok ya, berarti kolom pertama untuk variabel kedua. Berarti ini adalah O11 ya, baris 1 kolom 1, berarti ini adalah O11. Nah, sehingga di sini frekuensi observasinya ditulis ya dengan simbol O11, berarti observasi untuk baris ke-1 ya, kolom ke-1. Nah, berapa nilainya? Nah, di sini nilainya adalah 19 ya. Oke, berarti di sini ada 19 orang ya. Kalau pengamatannya adalah jumlah orangnya ya. Oke. Kemudian kita perhatikan status pegawainya PNS, dia tidak merokok, berarti baris ke-1 kolom kedua. Nah, sehingga di sini frekuensi observasinya adalah O12 ya. Oke. Nilainya 33. Oke. Nah, kemudian ini kan ada jumlah ya. Oke. Jadi pegawai dengan status PNS, nah di sini berarti baris pertama dijumlahkan. Jadi PNS yang dia merokok dan PNS yang tidak merokok. Jumlahkan berarti 19 dengan 33. Jumlahnya 5, 2. Nah, ini berarti ditulis sebagai N 1 titik ya. Oke, berarti ini adalah jumlah observasi untuk
baris yang ke-1 ya, N1 titik. Oke, kita juga perhatikan ya untuk baris yang kedua. Oke, berarti status non PNS, kemudian dia dia merokok. Berarti baris kedua kolom ke-1 ya. Oke, maka di sini O21. Ya, baris kedua kolom ke-1 O21. Nah, nilainya adalah 22. Oke, terakhir yang non PNS berarti baris kedua dia tidak merokok kolom kedua. Oke, maksudnya kolom kedua untuk yang variabel status merokok ya. Oke. Berarti di sini adalah nilai sel ini adalah O22 ya. Oke, frekuensi observasinya itu adalah O22. Oke, nilainya adalah 26 sehingga totalnya berarti yang non PNS yang merokok dan tidak merokok dijumlahkan 22 sama 26 berarti ini adalah 48 ya. Oke. Nah, ini 48 berarti N2 titik ya. Oke. N2 titik adalah berarti jumlah observasi ya untuk baris kedua. Oke, begitu juga untuk kolom ya. Oke, ini yang status merokok. Berarti merokok ini yang berasal dari PNS, yang berasal dari non PNS dijumlahkan 41. Oke, sehingga ini adalah N.1. Nah, berarti ini adalah jumlah observasi untuk kolom ke-1 ya, nilainya 41. Oke, begitu juga untuk yang ini. Ya, berarti kolom kedua ya jumlahnya tidak merokok yang dari PNS dan non-PNS. Nah, 59 berarti N.2 ya. Oke. Selain frekuensi observasi, nah selanjutnya juga ada yang dinamakan dengan frekuensi harapan ya. Oke. Nah, frekuensi harapan atau EIJ ya. EIJ berarti harapan atau expectation. Nah, makanya di sini simbolnya adalah EIJ. Setiap sel dalam tabel kontingensi jadi dihitung ya. Oke, jadi frekuensi harapan atau EIJ ini dihitung. Nah, dihitungnya di sini adalah jumlah observasi baris yang ke I dikali dengan jumlah observasi kolom yang ke J dibagi dengan jumlah seluruh observasi ya atau ukuran sampelnya. Oke, atau di sini rumusnya tadi kan ya jumlah observasi baris ke I itu adalah NI titik ya. Oke. Jumlah observasi kolom yang ke J itu adalah N titik J. Nah, sehingga di sini adalah NI titik kali N titik J dibagi dengan jumlah seluruh observasi berarti ukuran sampelnya dibagi dengan N kecil ya. Oke, kita coba lihat contoh di sini ya. Oke, berarti di sini frekuensi harapan untuk baris ke-1 kolom ke-1. Nah, di sini E11 ya. Oke, E11 di sini adalah frekuensi harapan baris ke-1 kolom ke-1. Nah, berarti sama dengan tadi apa? Jumlah baris ke-1. Nah, baris ke-1 berarti ini jumlahnya 52. Oke. Di sini 52 dikali dengan jumlah kolom ke-1. Nah, ini. Jumlah kolom ke-1 adalah 41 ya. Oke. Dibagi dengan total keseluruhan ini kan semuanya 100 ya. Oke. Berarti 52 kali 41 per 100 ya. Oke. Nah, kemudian frekuensi harapan baris ke-1 kolom kedua. Berarti yang PNS tidak merokok ini ya. Oke. E12 berarti jumlah baris ke-1 berarti jumlah yang PNS 52 kali jumlah kolom 2 berarti yang tidak merokok kali 59. 52 kali 59 per semuanya ada 100-nya dibagi 100. Oke. Nah, ini jumlahnya. Oke. Begitu juga yang E21 ya. Oke. E21 berarti jumlah baris kedua 48 kali jumlah kolom ke-1 41 bagi 100 ya. Oke. E22 berarti jumlah kolom kedua 48 kali jumlah baris kedua 48 dikali jumlah kolom kedua 59 ya. Oke. 48 kali 9 dibagi dengan keseluruhan 100. Oke. Oke, setelah kita mendapatkan frekuensi observasi atau OIJ ya dan frekuensi harapan atau EIJ. Nah, selanjutnya nanti kita akan membandingkan ya. Oke, apakah frekuensi observasi dan frekuensi harapan ini berbeda secara signifikan. Nah, di sini menggunakan formula. Jadi di sini ada sebuah formula ya di mana nah ini ya ada semacam X ya dikuadratkan tapi ini bukan X sebetulnya ya. Oke, ini namanya chi ya. Oke, chi square ya. Oke. Chi square ini sama dengan nah sigma I dari 1 sampai R, sigma J dari 1 sampai C. Nah, maksudnya ini adalah jumlah barisnya. I ini adalah indeks baris ya. Oke.
jumlah indeks mulai dari baris yang ke 1 sampai baris yang ke R ya. Oke. Kalau barisnya ada sebanyak R, kemudian kita menjumlahkan kolom. Nah, J ini adalah indeks kolom ya. Oke. Mulai dari kolom ke 1 sampai kolom ke C. Oke, jadi kita menjumlahkan untuk setiap kombinasi baris dan kolom di sini. Oke. Kuadrat dari selisih. Nah, ini ya. Oke. Kuadrat dari selisih OIJ min IJ berarti frekuensi observasi baris ke I, kolom ke J, dikurangi dengan frekuensi harapan baris ke I, kolom ke J. Oke, kuadrat ini kuadratkan ya, oke. Dibagi dengan frekuensi observasi, frekuensi harapan baris ke I, kolom ke J. Nah, ini chi-square ini berarti dia mengikuti distribusi chi-square ya. Oke. Jadi mengikuti distribusi chi-square. Nah, chi-square ini mempunyai derajat bebas atau V. Nah, di mana derajat bebasnya ini adalah banyaknya baris dikurangi 1 dikali dengan banyaknya kolom dikurangi 1 ya. Oke. Tadi catatan ya. Oke, kalau barisnya ada 2, kolomnya ada 2, berarti 2 kurang 1 dikali 2 kurang 1 berarti 1 ya. Oke, jadi kalau tabel kontingensinya bentuknya 2 kali 2 ya berarti kita lihat chi-square dengan derajat bebasnya 1. Nah, untuk alfa tertentu ya. Oke. Oke, statistik uji chi-square. Nah, berarti nanti kita harus mencari nilai chi-square tabel ya. Oke, menggunakan tabel chi-square. Nah, di sini contoh tabel chi-square ya. Oke, saya ambil ini dari buku Montgomery ya. Oke, dari buku Montgomery ini ada di lampiran A10 ya. Oke. Ini contoh. Nah, untuk tabel chi-square ini adalah jadi nanti ada nilai chi-square untuk taraf nyata alfa. Nah, di sini taraf nyata alfanya. Jadi di sini ada di kolomnya ya. Oke. Ini kolom 0,995 berarti untuk alfa 0,995. Oke, dan seterusnya ini sampai dengan alfanya 0,005 ya. Oke. Kemudian barisnya di sini V-nya itu adalah derajat bebasnya ya. Jadi V di sini adalah derajat bebasnya. Oke. Misalkan saya ingin mencari nilai chi-square ya untuk taraf nyata atau alfanya sebesar 0,05 dengan derajat bebas atau V-nya itu adalah 1 ya. Oke. Jadi ini jadi nilai chi-square untuk tabel kontingensi 2 kali 2 tadi ya. Oke, jadi kalau derajat bebas 1 berarti ini sebetulnya berasal dari tabel kontingensi 2 kali 2. Jadi barisnya ada 2 kategori, kolomnya ada 2 kategori. Alfanya 0,05. Nah, kita lihat di sini berarti alfa 0,05. Nah, kolom yang ini ya. Oke. Kemudian derajat bebas 1. Nah, berarti ada di baris yang ini. Nah, berarti nilainya adalah 3,84 ya. Oke. Bagaimana tahapan pengujian hipotesis untuk uji independensi menggunakan chi-square? Oke, jadi di sini misalkan kita memiliki 2 variabel kategorik ya. Oke, jadi yang pertama itu adalah variabel A, di mana banyak kategorinya itu adalah R ya. Oke, R berarti variabel A ini ada di baris ya, karena di sini kategorinya sebanyak R ya atau row. Kemudian variabel B dengan banyak kategorinya adalah C, nah berarti ini ada di kolom ya. Oke. Maka uji independensi variabel A dan variabel B dengan uji chi-square dilakukan sebagai berikut. Oke. Seperti biasa, secara umum pengujian hipotesis itu ada 5 tahap ya. Oke. Jadi tahap yang pertama itu kita merumuskan hipotesis nolnya ya. Oke, berarti di sini H0. H0 ini status quo ya, berarti yang keadaan normal-normal saja. Oke. Keadaan normal-normal saja berarti variabel A dan variabel B independen ya, oke, atau tidak berkaitan ya, atau tidak berasosiasi secara signifikan. Kemudian tahap 2-nya kita merumuskan hipotesis alternatifnya atau H1. Berarti H1-nya variabel A dan variabel B-nya adalah dependen ya, atau berkaitan, atau di sini adalah berasosiasi ya. Oke, konteks berkaitan ini adalah berasosiasi ya kalau dalam variabel nominal atau ordinal. Oke. Kemudian tahap ketiga kita menghitung statistik ujinya. Tadi statistik ujinya adalah menggunakan chi-square ya. Oke. Jadi chi-square kita hitung di sini adalah penjumlahan ya baris yang
I ya, baris I mulai dari 1 sampai R, kemudian penjumlahan kolom J mulai dari 1 sampai dengan C, ya, kuadrat dari frekuensi observasi baris ke I, kolom ke J, ya, dikurangi dengan frekuensi harapan baris ke I, kolom ke J, ya, dibagi dengan frekuensi harapan baris ke I, kolom ke J. Oke, setelah didapat, nanti ini penjumlahan kuadratnya, oke, kuadrat selisih dibagi dengan frekuensi harapannya. Selanjutnya adalah kita menentukan daerah kritis ya. Oke, nah daerah kritis ini dan kriteria uji. Oke, tadi taraf nyata alfa derajat bebasnya banyak baris kurang 1, banyak kolom kurang 1. Nah, berarti kita dapatkan chi-square tabel ya. Oke, jadi chi-square tabelnya adalah chi-square untuk alfa, taraf nyata alfa, derajat bebasnya R-1, C-1. Nah, kriteria ujinya berarti tolak H0 jika chi-square hasil perhitungan ini lebih besar atau sama dengan dari chi-square tabel. Ya. Kemudian tidak tolak H0 jika tidak demikiannya. Oke. Kemudian baru yang kelima adalah seperti biasa kesimpulannya. Oke.